Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem peredaran darah atau dikenal dengan sistem kardiovaskuler atau sistem transportasi pada manusia ini sangat berperan penting dalam kesehatan manusia. Nah, di video ini anak-anakku kelas 8 khususnya akan saya ajak belajar tentang organ-organ yang mendukung sistem peredaran darah. Bagian yang kedua yaitu tentang pembuluh darah. Oke. Sebelumnya saya tunjukkan peta konsep tentang sistem peredaran darah, bahwa sistem peredaran darah itu ada materi yang harus dipahami, dipelajari, yaitu ada darah, kemudian alat peredaran darah itu berupa jantung dan pembuluh darah. Nah, di video ini akan membahas tentang pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada arteri, ada vena, kemudian ada pembuluh kapiler juga. Baik, kita mulai. Kalian perhatikan, ini adalah gambar sistem peredaran darah pada manusia. Ya, jadi yang mendukung ada jantung. Ini jantung ini diperbesar. Untuk jantung itu sudah dibahas di video tersendiri tentang jantung. Kemudian yang sebelah kiri adalah skematis peredaran darah. Jadi kelihatannya memang rumit, tapi kalau kalian mengikuti video ini mulai dari bagian 1, sekarang bagian 2 tentang pembuluh darah, dan nanti dilanjutkan dengan bagian yang lain yang mencakup semua sistem peredaran darah, saya yakin kalian akan paham. Nah, baik, kita mulai. Kalau ini tadi saya tekankan, ini gambar yang sesungguhnya, ini skematisnya. Nah, kalian harus megang kunci kunci istilah yang dipegang untuk membantu memahami sistem peredaran darah, khususnya pada pembuluh darah. Pembuluh darah di sini punya fungsi tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh itu namanya nadi atau arteri. Jadi itu kalimat itu kamu pegang. Nadi atau arteri itu adalah di mana darah mengalir di pembuluh darah tersebut itu meninggalkan jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Tapi sebaliknya, yang vena atau disebut pembuluh darah balik itu aliran darahnya jadi sambungannya nadi tadi dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, karena dari seluruh tubuh sudah pasti banyak mengangkut sisa-sisa metabolisme, khususnya karbon dioksida, maka pembuluh darah balik itu diberi lambang biru, menandakan banyak kandungan CO2. Kecuali kalau pembuluh balik dari paru-paru itu kaya dengan oksigen. Sedangkan nadi karena dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kalau dari jantung ke seluruh tubuh, darahnya kaya dengan oksigen, diberi lambang warna merah. Itu ya, 2 pembuluh itu kamu pegang. Oke. Yang berikutnya, nah, perlu kalian ketahui, pembuluh darah pada manusia itu tidak putus, jadi saling bersambungan antara pembuluh darah nadi dengan pembuluh vena. Nah, pembuluh nadi maupun vena yang ada di seluruh tubuh, di sel-sel tubuh, yang masuk ke sel-sel tubuh itu bercabang. Jadi nadi ya bercabang, vena juga bercabang. Nah, cabang dari 2 pembuluh tersebut namanya pembuluh kapiler. Ya, ini kelihatannya pisah ya, sebenarnya menyatu. Ini yang disebut pembuluh kapiler. Ini yang skematisnya. Ini ya, yang cabang-cabang ini pembuluh kapiler. Nah, fungsinya apa nanti bisa jelaskan satu persatu ya. Yang
yang saya tekankan di sini adalah pembuluh darah. Nadi dulu, nanti saya jelaskan. Jadi saya tegaskan di sini berarti pembuluh darah manusia ada arteri atau nadi, kemudian ada vena, kemudian ada kapiler. Nah, kapilernya tadi belum disebut ini ya. Ini lambangnya ini. Jadi kapiler itu pembuluh darah yang lebih masuk ke sel-sel tubuh. Karena fungsinya apa itu nanti pada khusus pembuluh kapiler ya. Nah, ini ada skematisnya, animasinya. Jadi arteri tadi sudah dijelaskan bahwa pembuluh darah yang dari jantung ke seluruh tubuh, jadi alirannya darahnya meninggalkan jantung. Ini diberi tanda warna merah. Mengapa? Banyak oksigennya. Ini kan dari paru-paru ini. Jantung sebelah kiri itu menerima darah dari paru-paru. Artinya apa? Darah kalau di paru-paru itu terjadi pertukaran gas. CO2 lepas, kembali mengikat O2. Berarti di paru-paru terjadi penyaringan darah. CO2 dibuang melalui sistem pernapasan, O2 ganti yang diikat. Terus masuk ke jantung sebelah kiri. Maka jantung sebelah kiri banyak oksigennya, siap diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi aliran darahnya meninggalkan jantung. Tapi kalau vena dari seluruh tubuh ini, dari seluruh tubuh ya, yang warna biru baik atas maupun bawah, masuk ke jantung sebelah kanan ya. Nah, tempat menyatunya cabang dari vena maupun dari arteri itulah yang namanya kapiler. Ini berada di sel-sel tubuh. Fungsinya apa? Nanti dibahas masih di video ini tentang kapiler. Kita bahas yang arteri dulu. Nah, pembuluh nadi atau arteri ya, yang aliran darahnya meninggalkan jantung. Nah, punya ciri-ciri. Ini tempat mengalir darah yang dipompa dari bilik jantung, dari bilik kiri khususnya ya, dari bilik kiri ke seluruh tubuh nih. Ini bilik kiri ke seluruh tubuh, dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Yang berikutnya merupakan pembuluh yang liat, kuat dan elastis. Yang berikutnya tekanan pembuluhnya lebih kuat, memiliki sebuah katup atau valvula semilunaris yang berada di luar jantung di daerah aorta. Yang berikutnya, bila ada luka darah memancar, iya karena banyak oksigennya. Nah, tempat agak ke dalam, beda dengan vena. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa arteri itu ada yang namanya aorta. Aorta itu adalah pembuluh darah arteri yang baru keluar dari jantung. Ini aorta. Atau disebut pembuluh nadi besar karena ukurannya lebih besar dari pembuluh yang lainnya. Ada juga arteriol, artinya apa? Cabang dari arteri. Ini ya, ini ada di sel-sel tubuh. Yang berikutnya arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah ini yang warna biru ini, meninggalkan jantung khususnya dari bilik kanan ke paru-paru itu ya. Nah, sekarang pembuluh balik atau vena itu terletak di dekat permukaan kulit sehingga mudah dikenali. Bisa kalian lihat yang agak warna kebiruan. Dinding pembuluh tipis, tidak elastis. Tekanan pembuluh tekanan pembuluhnya lebih lemah dibandingkan pembuluh nadi. Terdapat katup di sepanjang pembuluh ya, berbentuk seperti bulan sabit, bisa kalian lihat nih. Nah, ini fungsinya apa? Darah itu mengalir supaya searah, tidak kembali lagi ke asalnya. Kalau kembali ke asalnya bahaya, karena di pembuluh vena itu kan banyak kotoran,
banyak mengangkut kotoran. Nanti kalau tidak ada katup maka kotoran akan kembali ke tubuh. Maka dari itu di katup di sepanjang pembuluh vena ada katup. Tujuannya darah yang mengalir tidak kembali lagi, sehingga kotoran-kotoran itu nanti akan dibuang melalui organ-organ ekskresi. Yang berikutnya, bila ada luka darah tidak memancar. Ya, karena di pembuluh vena darahnya kaya dengan CO2 bukan oksigen. Aliran darahnya menuju jantung. Iya, karena kembali ke jantung, makanya disebut pembuluh balik. Bisa kalian lihat di animasi yang warna biru. Oke, ada di mana pembuluh balik atau vena? Itu ada di vena cava superior. Vena cava superior itu kalau kita lihat itu di sini nih. Ini yang superior ya. Nah, ini dari tubuh, oh ini superior. Ini dari tubuh bagian atas, tangan, kiri kanan dan leher. Kemudian ada vena cava inferior, itu yang ini. Mana? Ini dari tubuh bagian bawah. Kalau ini dari atas, ya, ini dari tubuh bagian bawah kalau gambarnya itu. Kalau vena cava pulmonalis, ya, ini adalah yang menuju ke vena cava pulmonalis, itu adalah vena yang berasal dari paru-paru. Oh, ini yang berasal dari paru-paru. Ini, ya, itu. Jadi dari paru-paru kembali ke jantung. Ini banyak mengangkut oksigen ya ini. Ini saya tunjukkan di sini. Mana ya? Ini. Kalau di gambar ini adalah yang ini. Nah, ini potongannya ya. Ini adalah vena cava pulmonalis atau vena pulmonalis. Kalau di gambar ini yang vena cavanya ya berarti yang dekat dengan jantung, sedangkan ini adalah venanya ya, tuh. Oke, udah. Sekarang pembuluh kapiler adalah cabang terkecil dari arteri dan vena. Ini di diameternya sangat kecil ini ya. Ini pembuluh kapiler, jadi saling bersambungan, makanya sistem peredaran darah manusia itu disebut peredaran darah tertutup. Sedangkan di vena ini ada valvula, ini di arteri tidak ada. Ini tujuannya adalah valvula atau katup supaya aliran darah tidak kembali ke asalnya, jadi searah terus. Oke, pembuluh kapiler itu diameternya sekitar antara 5 sampai 20 mikrometer. Dindingnya sangat tipis, tidak ada otot halus dan jaringan ikat, tersusun oleh selapis endotelium. Terjadi pertukaran O2 dari darah dengan CO2 dari jaringan. Jadi selain gas juga ada pertukaran nutrisi, cairan, hormon. Jadi ya, pembuluh darah kapiler ini terjadinya pelepasan. Kalau oksigen itu di sini akan masuk, nah yang keluar adalah CO2 itu ya. Jadi oksigen masuk ke sel-sel tubuh, sedangkan yang keluar adalah CO2. Kenapa O2 yang masuk, CO2 yang keluar? Ingat pada materi oksidasi sel ya. Kalian bisa lihat lagi di video tentang pernafasan, ada di situ. Kemudian jumlah luas permukaan itu sampai sekitar 600 meter persegi. Pada pembuluh kapiler, kecepatan aliran darahnya cenderung lambat karena diameternya sangat kecil. Itu ciri-ciri tentang pembuluh kapiler, vena, dan nadi. Mudah-mudahan materi ini di video ini menambah kalian semangat untuk belajar lebih giat lagi, khususnya tentang IPA. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.